Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema penting, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sombong, dan hasad. Jadi dalam Islam itu mengajarkan kita itu untuk hidup sederhana dan tidak boros, dan juga tidak menghambur-hamburkan harta ya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Berfoya-foya membuat seseorang lalai dari ibadah dan lupa bersyukur. Nah, hidup berhemat itu bukan berarti pelit, tetapi menggunakan harta pada tempat yang benar, membantu orang lain, menyantuni yatim, dan berinvestasi untuk akhirat. Disinilah letak manfaat hidup seorang muslim, memberi bukan menghabiskan tanpa tujuan. Selain pada hal itu, ada juga yang namanya ria. Nah, ria ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya karena dapat menghapus nilai ibadah. Nabi SAW menyebut ria itu adalah sebagai syirik kecil. Ketika seseorang sholat, bersedekah, atau berbuat baik hanya untuk semata-mata dilihat manusia, maka ia kehilangan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat. Semua ibadah hanya untuk Allah semata, bukan untuk manusia. Tugas kita adalah beramal, bukan mencari pujian. Nah, lalu yang ketiga adalah takabur atau sombong. Jadi sifat ini adalah yang salah satu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun seseorang, atau sekaya apapun dirinya, semuanya adalah titipan Allah. Tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Nabi SAW mengingatkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Orang sombong tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan sosial. Maka marilah kita tumbuhkan sikap rendah hati, karena kerendahan hati adalah tanda kemuliaan. Lalu yang keempat adalah hasad. Jadi hasad ini adalah perasaan tidak suka ketika orang lain mendapat nikmat. Jadi hasad ini dapat merusak hati, memutus tali silaturahmi, dan bahkan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar. Jika kita melihat saudara kita mendapat keberuntungan, seharusnya kita ikut bahagia dan mendoakan yang terbaik. Ingatlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar. Lebih baik kita fokus memperbaiki diri dan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membenci keberuntungan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghindari sifat berfoya-foya, ria, sombong, dan hasad, maka sifat yang perlu kita tanamkan adalah rendah hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa semua kelebihan yang kita miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil usaha kita semata. Orang yang rendah hati akan mudah dihormati, disukai, dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang bersikap tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Artinya, semakin rendah hati kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Orang yang rendah hati tidak suka menyombongkan harta, ilmu, atau jabatan. Ia juga tidak iri pada nikmat orang lain, karena hatinya tenang dan selalu bersyukur. Dengan memiliki sikap rendah hati, kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis, menjaga persaudaraan, dan memberikan manfaat lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalani hidup penuh manfaat berarti memanfaatkan waktu, harta, dan kemampuan kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi sifat buruk seperti berfoya-foya, ria, sombong, dan hasad. Karena semua itu hanya merusak diri dan menjauhkan kita dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita agar selalu bersih,
ikhlas, dan bermanfaat bagi sesama. Sekian ceramah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.